Selamat datang di channel Histologi Manusia dan Biologi Sel. Materi kali ini akan membahas tentang basic histologi. Yang dibahas pada materi kali ini antara lain pengertian dari histologi, pemakaian mikroskop pada histologi, teknik dasar histologi, interpretasi sediaan histologi, dan yang terakhir adalah jaringan dasar. Pertama akan dijelaskan tentang pengertian dari histologi. Histologi didefinisikan sebagai cabang dari biologi yang mempelajari jaringan di bawah sebuah mikroskop. Histologi bisa dinyatakan sebagai lawan dari makroanatomi, karena nama lain dari histologi adalah mikroanatomi. Histologi fokus mempelajari struktur dan organisasi dari sel, jaringan, dan organ, dan dengan cara demikian kita bisa mengetahui atau mengungkapkan fungsi dari jaringan tersebut, fungsi dari organ, dan fungsi dari tubuh secara keseluruhan. Histologi sebenarnya adalah gabungan dari berbagai disiplin ilmu yang di dalamnya ada ilmu biologi sel, ada biologi yang di dalamnya ada biologi sel, ada biokimia, ada fisiologi, dan juga ada patologi. Untuk memahami posisi histologi dalam ilmu pengetahuan, kita lihat gambar ini, apa yang disebut dengan hierarki struktur tubuh manusia. Jadi tubuh manusia kalau kita lihat secara keseluruhan sebagai sebuah organisme yang utuh disusun oleh berbagai sistem organ. Kemudian berbagai sistem ini ternyata disusun oleh berbagai organ. Nah, organ-organ ini masing-masing disusun oleh jaringan-jaringan. Dan di sanalah posisi dari histologi. Karena fokus dari histologi adalah mempelajari jaringan-jaringan tubuh. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, ternyata berbagai jenis jaringan yang ada di tubuh kita disusun oleh sel-sel yang jenisnya sangat banyak. Kemudian kalau dilihat lebih dalam lagi, ternyata sel-sel tersebut disusun oleh molekul-molekul, kemudian molekul-molekul disusun lagi oleh atom-atom. Nah, dengan mempelajari histologi, kita bisa memahami tubuh secara keseluruhan, secara bertingkat, dengan memahami organ terlebih dahulu, kemudian menginterpretasikan pemahaman tersebut dalam level sistem organ, dan akhirnya kita bisa memahami tubuh manusia secara keseluruhan. Sekarang kita lihat pentingnya mikroskop dalam histologi. Kenapa mikroskop menjadi sangat penting dalam mempelajari atau dalam ilmu histologi? Karena yang kita amati adalah jaringan yang ukurannya sangat kecil, sedangkan mata kita tanpa bantuan itu hanya bisa melihat struktur yang paling kecil, kira-kira sebesar 0,05 mm, atau kalau disetarakan ukuran debu yang paling kecil. Tetapi ternyata ukuran dari sel-sel tubuh kita berkisar antara 20 sampai 30 mikrometer, sehingga ketika kita ingin mengamati sebuah jaringan atau sel tubuh, jadi niscaya memerlukan sebuah alat bantu yang disebut dengan mikroskop. Mikroskop akan membantu kita untuk memperbesar ukuran dari sel, memperbesar ukuran jaringan, sehingga kita bisa mengamati dengan baik. Dan dengan teknologi terakhir, mikroskop biasanya dilengkapi oleh kamera, sehingga kita bisa mengambil gambar dari jaringan atau sel-sel tersebut. Mikroskop ada banyak jenisnya, tapi secara umum bisa dibagi menjadi mikroskop cahaya, kemudian jenis yang kedua adalah mikroskop elektron.
Nah, yang paling sering digunakan dalam pembelajaran ataupun dalam penelitian adalah jenis mikroskop cahaya. Bisa dilihat pada gambar mekanisme kerjanya dan bisa memperbesar sampai kurang lebih 1000 kali. Sedangkan mikroskop elektron, cara kerjanya bisa dilihat di gambar, yaitu tidak memakai cahaya melainkan memakai elektron, kemudian ditangkap oleh sebuah detektor. Ada dua jenis, ada yang jenisnya transmission, ada jenisnya scanning mikroskop elektron. Tentu mikroskop elektron memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh mikroskop cahaya, yaitu derajat pembesarannya sangat tinggi, bisa sampai 1-2 nanometer, sehingga dengan teknik atau memakai mikroskop elektron kita bisa mengamati struktur yang sangat kecil yang tidak mungkin bisa kita lihat pada mikroskop cahaya, misalnya mengamati organel yang berada di dalam sel. Nah, pada gambar ini bisa dilihat perbandingan hasil dari pencitraan ketika kita mengamati jaringan dengan mikroskop cahaya, gambar yang paling kiri, kemudian di tengah dengan dengan transmission elektron mikroskop, jadi terlihat detil dari sel lebih jelas, tapi gambarnya hitam putih. Kemudian dengan elektron mikroskop jenis scanning itu bisa diperhatikan gambar yang paling kanan, jadi ada bentukan gambar 3 dimensi. Contohnya adalah sel eritrosit, bisa terlihat bentuknya seperti bikonkav. Sedangkan gambar di tengah itu hasil transmission elektron mikroskop, tidak terlihat bentuknya yang sebenarnya. Nah, dalam pengamatan di bawah mikroskop ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentu adalah pembesaran, yaitu dengan memakai dua lensa biasanya. Ada lensa okuler yang dekat dengan mata kita, kemudian ada lensa objektif yang dekat dengan spesimen. Itu kita bisa mengatur pembesaran mulai dari 40 kali, kemudian 100 kali, 400 kali, yang paling besar adalah 1000 kali. Selain pembesaran, ada aspek lain yang juga diperhatikan agar detil dari jaringan bisa terlihat dengan baik, apa yang disebut dengan resolusi. Kemudian ada yang disebut dengan kontras. Jadi dalam pengamatan di bawah mikroskop, kita harus mempertimbangkan ketiga hal tersebut supaya kita bisa mengamati jaringan dengan baik, bisa mengidentifikasi jaringan dengan baik. Nah, ada beberapa teknik dasar dalam histologi. Jadi perlu diketahui bahwa jaringan yang kita amati di bawah mikroskop sebelum bisa kita lihat itu mengalami processing, kemudian juga mengalami pengecatan yang akan dijelaskan secara singkat berikut ini. Nah, yang pertama jaringan, biasanya jaringan diambil dengan teknik pembedahan. Nah, jaringan ini karena adalah bahan biologis, maka perlu dilakukan pengawetan atau disebut dengan fiksasi. Itu langkah pertamanya, biasanya memakai formalin ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian jaringan ini pada akhirnya nanti akan kita targetkan untuk dibuat irisan tipis atau tekniknya namanya sectioning. Kenapa penting membuat irisan tipis? Supaya bisa diamati di bawah mikroskop cahaya. Karena biasanya cahaya berasal dari bawah, kemudian cahaya itu melewati jaringan, kemudian gambaran yang kita lihat di bawah mikroskop itu tergantung dari berapa cahaya yang bisa melewati atau terlewat. Nanti akan terlihat sebagai bentukan, nanti akan membentuk kontras, akan membentuk resolusi. Ketika diwarnai maka akan membentuk sebuah gambar. Nah, sebelum bisa terjadi proses sectioning, ada tahapan lagi beberapa yang tujuannya untuk mempersiapkan sel supaya bentuknya tidak berubah ketika dilakukan sectioning dengan alat yang disebut dengan mikrotom. Yaitu ada tahapnya, misalnya dehidrasi yang tujuannya mengeluarkan air dari dalam sel, kemudian ada clearing, yaitu mengeluarkan bahan yang tadi dipakai untuk dehidrasi. Setelah itu baru dilakukan infiltrasi. Yang biasanya dipakai adalah parafin cair yang nanti akan mengisi sel di dalam sel intrasel, kemudian mengisi juga komponen ekstrasel. Setelah itu baru siap untuk dilakukan sectioning, yaitu untuk membuat sebuah irisan yang sangat tipis. Nah, ini adalah teknik sectioning
dengan alat mikrotom, sehingga hasilnya kita bisa mendapatkan irisan yang sangat tipis. Nah, setelah proses ini juga perlu proses berikutnya, yaitu untuk memberikan warna pada jaringan ini. Tekniknya namanya staining. Ada banyak teknik yang dipakai, tapi yang paling dasar adalah dengan memakai hematosilin dan eosin. Dengan teknik ini biasanya inti sel akan berwarna biru, komponen dalam sel akan berwarna kebiruan, kemudian komponen sitoplasma akan berwarna kemerahan, komponen ekstraseluler juga akan berwarna kemerahan. Tentu warna biru dan merah memiliki gradasi, sehingga nanti akan memberikan gambaran yang bagus yang bisa kita amati di bawah mikroskop. Kenapa pengecatan sangat penting? Bisa diperhatikan pada gambar ini. Ini adalah hasil pemotongan dari jaringan dengan mikrotom, tapi tidak dilakukan pengecatan. Jadi seperti inilah sebenarnya gambaran dari jaringan tubuh kita, yaitu bersifat transparan, jadi tidak mudah untuk diamati. Nah, ketika dilakukan pengecatan dengan hematosilin eosin, bisa terlihat pada gambar ini, kita bisa melihat dengan jelas apa yang disebut dengan jaringan tubuh kita, yaitu ada inti sel yang bisa dilihat berwarna kebiruan, kemudian ada sitoplasma warna kemerahan, kemudian ada struktur juga di atas sel, ada struktur di bawah epitel juga. Ya, inilah contoh betapa pentingnya pengecatan dalam teknik histologi. Dan gambaran ini biasanya yang paling sering dilihat yang paling sering nanti dilihat dalam pembelajaran histologi, baik di textbook maupun di praktikum. Nanti akan melihat di bawah mikroskop, hampir semua itu dicat dengan hematosilin eosin. Nah, berikutnya saya akan jelaskan tentang interpretasi dari gambaran histologi. Seperti disebutkan tadi, apa yang kita amati di bawah mikroskop adalah sebuah irisan tipis. Jadi strukturnya adalah 2 dimensi, sedangkan tubuh kita atau organ tubuh kita sebenarnya adalah struktur yang bentuknya 3 dimensi. Jadi sebenarnya ada sebuah challenge atau tantangan ketika kita mengamati sediaan histologi di bawah mikroskop. Kita harus bisa menginterpretasikan dia sebagai struktur 3 dimensi. Atau dengan kata lain, kita harus memahami bahwa apa yang kita lihat di bawah mikroskop sebenarnya adalah sebuah potongan tipis dari organ yang besar. Sehingga saat kita melakukan interpretasi, kita harus memahami hal tersebut. Kalau dilihat komponennya, jaringan yang ada di tubuh kita bisa disusun oleh sel, kemudian bisa disusun oleh struktur-struktur padat, dan juga ada organ-organ yang berongga atau berbentuk seperti tubul. Dan itu bisa nanti kita pertimbangkan dalam pengamatan di bawah mikroskop. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Ini adalah contoh sebuah organ yang berbentuk agak bulat. Ini adalah gambar telur, tapi diinterpretasikan atau disetarakan. Misalnya kuning telur itu adalah sebuah inti sel, kemudian yang warna biru muda adalah sitoplasma, yang berwarna merah adalah membran sel, sedangkan yang warna biru tua adalah struktur ekstraselular matrik atau non selular elemen. Nah, ketika kita lakukan irisan, jadi saat kita membuat irisan tadi, mikrotom memotong jaringan, itu kemungkinannya ada banyak sekali. Ketika dipotong di persis di tengah-tengah, baik dengan arah memanjang ataupun arah yang cross seksional, bisa dilihat pada gambar A, kemudian pada gambar D, itu terlihat bahwa hasil potongannya yang kita amati merepresentasikan bentuk aslinya, karena semua terlihat. Kuning telurnya terlihat sebagai inti sel, sitoplasmanya terlihat, kemudian membran selnya juga terlihat, dan terlihat proporsinya masih seperti aslinya. Nah, kemudian ada beberapa kemungkinan pemotongan, hasil pemotongan ya. Misalnya ada pemotongan agak ke pinggir atau peripheral section. Contohnya pada gambar B dan juga pada gambar E, masih terlihat komponennya, tapi sudah terjadi distorsi. Jadi bentuknya sudah tidak seperti seharusnya. Kemudian ketika potongannya sangat di pinggir, potongan tangensial, ya, sangat di pinggir. Seperti contoh pada gambar C,
sudah tidak merepresentasikan aslinya. Nggak terlihat ada kuningnya, nggak terlihat inti selnya. Yang terlihat hanya warna biru muda, yaitu sitoplasma dan membran selnya. Kemudian pada potongan cross seksional yang gambar F itu juga tidak merepresentasikan bentuk asli dari sebuah sel. Sehingga apa yang bisa kita pahami bahwa memahami bagian mana yang terpotong dari sel tersebut yang kita lihat, jaringan maksud saya, yang kita lihat di bawah mikroskop itu sangat penting untuk memahami jaringan atau organ tersebut secara keseluruhan. Nah, sebagai contoh misalnya organ tubuler, ya, dilihat pada gambar berikut, berbagai kemungkinan dia terpotong dan gambar yang dihasilkan. Misalnya potongan transverse section, gambar D dan E, itu masih mewakili bentuknya sebagai organ yang berbentuk tabung, yaitu gambar D dan E, ya. Kemudian ketika dipotong longitudinal, maka bentuk tabungnya sudah hilang, walaupun epitelnya masih terlihat sama seperti gambar sebelumnya, tapi bentuknya sekarang menjadi bentuk yang berbeda, yaitu bentuk huruf U, misalnya pada gambar A, ya. Kemudian ketika dipotong tangensial, itu pada gambar B, bentuk tabungnya hilang, karena yang terlihat adalah bentuk solid, yaitu terdiri dari sel-sel saja tanpa adanya ruangan di tengahnya. Ketika dipotong oblik, gambar C, itu bentuknya tidak terlihat bulat, tapi agak lonjong, ya. Dan selnya bukan satu lapis terlihat, tapi terlihat ada beberapa lapis. Kemudian ketika dipotong di gambar F, ya, itu bentuknya jadinya bentuk tubuler, tapi dia menempel satu dengan yang lain. Nah, inilah salah satu contoh ketika bentuk tubuler dipotong dengan berbagai arah pemotongan. Jadi kita harus paham waktu mengamati di mikroskop, selain jenis jaringannya apa, kita harus melihat arah pemotongannya seperti apa, supaya kita bisa memahami secara keseluruhan. Nah, ini contoh gambar, ya. Ini adalah organ tubuler yang ada di dalam testis, yaitu tubulus seminiferus. Terlihat berbagai jenis pemotongan dan menghasilkan bentuk yang berbeda-beda, ya. Bisa dilihat sendiri, misalnya nomor 1 potongan longitudinal, ya. Kemudian nomor 2 itu yang paling merepresentasikan itu bentuk ketika dipotong secara transverse. Nah, potongan tangensial bisa dilihat gambar nomor 6, tidak mencerminkan dia sebagai bentuk tabung, ya. Nah, gambar nomor 4 ketika dia dipotong oblik. Nah, gambar nomor 5 potongan transverse, sehingga terbentuk seperti kurva atau seperti bentuk tabung yang dempet, dua dempet jadi satu. Nah, itulah apa yang saya sampaikan tadi, teknik dasar dari histologi, kemudian bagaimana memahami bahwa struktur yang kita lihat di mikroskop itu adalah struktur 2 dimensi yang sebenarnya adalah 3 dimensi, sehingga butuh interpretasi. Nah, sekarang saya jelaskan tentang jaringan dasar. Nah, jaringan secara umum didefinisikan sebagai kumpulan sel dan komponen ekstraselular matrik yang terkumpul bersama-sama dan akan menunjukkan fungsi-fungsi yang spesifik. Semua organ di tubuh kita, kalau kita mau telusuri, ternyata disusun oleh 4 jaringan dasar, sehingga disebut sebagai basic tissue. Jadi dimanapun organ tubuh kita, ketika kita amati, itu bisa kita lihat ada 4 jenis jaringan ini. Yang pertama adalah jaringan epitel, yang kedua adalah jaringan saraf, yang ketiga adalah jaringan otot, dan yang keempat adalah jaringan ikat, yang akan saya jelaskan secara detail pada slide-slide berikut ini. Yang pertama adalah jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini secara umum fungsinya adalah untuk menutupi baik itu bagian luar tubuh kita, bagian dalam tubuh kita pada organ-organ, dan juga membentuk kelenjar. Itulah fungsi dasar dari jaringan epitel.
Nah, ketika dia memiliki fungsi seperti itu, tentu memiliki karakteristik yang sesuai, yang menunjang fungsinya. Kalau kita lihat ciri-ciri dari epitel, yang pertama adalah komponen utamanya adalah sel. Jadi dia padat dengan sel. Jadi kalau kita lihat nanti di mikroskop atau gambaran histologinya, semua jaringan epitel disusun oleh sel-sel yang menempel dengan rapat dan hanya sedikit memiliki komponen ekstraselular. Itu ciri-ciri umum dari sebuah epitel. Kemudian epitel ini supaya dia bisa kuat, karena fungsi dasarnya adalah untuk melapisi dan untuk memproteksi, maka dia akan melekat satu dengan yang lain dengan sangat erat. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana satu epitel menempel dengan epitel yang lain yang kita sebut sebagai intercellular junction. Dengan cara itu, maka epitel bisa memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan fungsinya, yaitu untuk melakukan proteksi atau melindungi bagian-bagian dari tubuh kita. Nah, kemudian sel ini juga memiliki polaritas, jadi ada bagian yang di atas, di samping, kemudian bagian yang di bawah, dan seringkali pada bagian yang di atas itu kita lihat ada bentukan khusus yang disebut sebagai aksesori yang nanti saya akan tunjukkan, yang juga mempengaruhi fungsi dari epitel tersebut. Dan epitel ini biasanya bersifat avaskuler, yaitu tidak memiliki vaskularisasi yang khusus, tetapi dia karena sebagai sebuah sel tentu dia memerlukan nutrisi, dan nutrisinya didapat biasanya dari basement membrane yang berada di bawahnya. Basement membrane ini adalah jaringan ikat yang memiliki vaskularisasi. Epitel secara umum itu bisa dibagi atau diklasifikasikan menjadi yang simple atau satu lapis, kemudian yang berlapis, yang nanti bisa dibagi lagi jenisnya, yang akan saya tunjukkan di slide-slide berikut ini. Nah, kita lihat dulu apa yang ada, yang kita sebut sebagai aksesori, yang ada biasanya di bagian permukaan dari epitel, ya. Biasanya di epitel jenisnya kolumner yang kita temukan aksesoris ini. Ada biasanya silia. Silia ini struktur yaitu sebuah proyeksi dari membran ke arah lumen biasanya yang sangat halus, ya. Yang di dalamnya itu ada struktur yang memungkinkan dia untuk bergerak, yaitu yang disebut dengan mikrotubul dengan motor proteinnya. Jadi struktur ini bisa bergerak atau bisa memindahkan sesuatu. Biasanya didapatkan pada oviduct, ya, yang tujuannya memindahkan oosit. Kemudian ada juga di organ respirasi kita yang tujuannya memindahkan mukus. Kemudian ada struktur namanya mikrofili, struktur halus, ya, yang merupakan proyeksi dari membran juga, yang di dalamnya ada sitoskeleton yaitu aktin, yang tujuannya adalah untuk memperluas permukaan. Biasanya ditemukan pada struktur yang berfungsi untuk melakukan penyerapan atau melakukan absorpsi, misalnya pada usus halus, kemudian pada tubulus-tubulus di ginjal. Kemudian ada juga yang disebut dengan stereosilia. Jadi stereosilia ini adalah bentuknya seperti silia tapi lebih panjang dan tidak bisa bergerak. Tujuannya adalah untuk memperluas permukaan. Contohnya ditemukan di epididymis, kemudian di vas deferens juga. Bisa dilihat di gambar. Ini contoh aksesori pada permukaan sel yang disebut dengan mikrofili. Ini adalah contohnya. Kemudian tadi disebutkan bahwa sel epitel satu dengan yang lain melekat dengan sangat erat, yang tujuannya adalah untuk memperkuat strukturnya sehingga bisa memberikan proteksi. Ada beberapa komponen dari apa yang kita sebut sebagai intercellular junction. Yang pertama adalah sonula occludens atau disebut dengan tight junction, bisa diperhatikan pada gambar ini, atau disebut juga taut kedap. Jadi struktur ini benar-benar mencegah apapun untuk melewati ikatan antar sel ini, sehingga struktur sekecil apapun, bahkan virus itu susah melewatinya. Jadi benar-benar tujuannya adalah untuk membuat sebuah barrier, memblok apapun tidak bisa lewat. Jadi ini sangat penting
komponen ini biasanya nanti akan berperan misalnya dalam proses absorpsi nutrisi di usus halus, nanti bisa dibaca lebih detail lagi. Kemudian apa yang disebut dengan sonula adherent. Jadi tujuannya adalah untuk mendekatkan satu sel dengan sel yang lain. Bisa dilihat pada gambar ini atau disebutkan sebagai adhering junction. Kemudian ada namanya desmosom. Nah, desmosom ini tujuannya yang utama adalah untuk mempererat perlekatan satu sel dengan sel yang di sampingnya, karena dia terkait dengan banyak struktur yang ada di dalam sel maupun berada di luar sel. Kemudian ada namanya hemidesmosom yang melekatkan sel-sel epitel ke bagian bawahnya, itu pada basement membrane. Kemudian yang terakhir ada namanya gap junction. Nah, gap junction ini bisa dibayangkan berupa lubang-lubang kecil, tapi juga ada semacam penjaganya. Ada protein yang mengatur apa yang bisa lewat dan apa yang tidak bisa lewat. Jadi tujuan dari gap junction adalah untuk berkomunikasi. Satu sel dengan sel yang lain bisa mempertukarkan komponen yang ada di dalam sitoplasmanya. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis dari epitel. Jadi sudah disebutkan secara umum ada jenisnya sel lapis atau simple. Kemudian simple ini bisa dibagi menjadi simple squamous, kemudian ada simple cuboid, ada simple columnar, ada juga yang disebut dengan pseudo stratified. Nah, kenapa disebut pseudo stratified? Karena sebenarnya struktur epitel ini adalah satu lapis. Kenapa disebut satu lapis? Karena semua selnya itu melekat pada membran basal yang berwarna hijau ini, tapi karena tinggi dari inti selnya itu tidak segaris, maka terlihat seperti berlapis. Makanya disebut sebagai pseudo stratified. Karena sebenarnya dia adalah simple, tapi terlihat berlapis. Kemudian berikutnya yang berlapis. Yang berlapis ada jenisnya squamous. Ini bisa ada dua jenis ya, ada yang berkeratin dan tidak berkeratin. Kemudian ada yang berlapis itu columnar, ada yang berlapis cuboidal, dan yang jenis yang terakhir yang tidak bisa diklasifikasikan ke jenis-jenis sebelumnya disebut sebagai epitel transisional. Kita akan lihat di slide-slide berikutnya. Pertama, mari kita lihat jenis epitel simple squamous. Bisa dilihat pada gambar. Yang atas adalah potongan cross seksional. Bisa dilihat bahwa jenis epitel ini disusun oleh satu lapis sel-sel squamous dengan inti sel di tengahnya, dan ada lapisan tipis dari basement membrane di bawahnya. Kemudian pada gambar yang di bawah itu bisa dilihat penampakan simple squamous epithelium dari atas, yaitu bisa dilihat sel-selnya berbentuk pipi, kemudian inti selnya berada di tengah, dan satu sel dengan sel yang lain tersusun rapat. Itulah karakteristik dari simple squamous epithelium, yaitu selnya berbentuk pipi, inti selnya berada di tengah, satu dengan yang lain tersusun rapat, dan ada basement membrane tipis di bawahnya. Nah, lokasi dari epitel jenis ini yaitu pada tempat-tempat di mana membutuhkan bahan-bahan itu bisa melewati dengan mudah. Bisa bahan berupa gas atau bahan yang larut di dalam plasma. Nah, sehingga ditemukan biasanya sebagai contoh pada pembuluh darah yang disebut dengan endotelium, baik pembuluh darah yang ukurannya besar, sedang, maupun pada pembuluh darah yang paling kecil yang disebut dengan kapiler. Kemudian ditemukan pada paru-paru, yaitu menyusun struktur alveolus yang memungkinkan gas bisa lewat dengan mudah. Kemudian juga ditemukan pada pleura yang melapisi paru-paru, kemudian ditemukan pada bagian paling dalam dari ruang-ruang jantung, dan pada lapisan ruangan-ruangan di dalam tubuh kita yang disebut dengan mesotelium. Yang berikutnya adalah simple cuboidal epithelium. Epitel jenis ini disusun oleh sel-sel berbentuk kubois Yang berikutnya adalah simple cuboidal epithelium.
Epitel jenis ini disusun oleh sel-sel berbentuk kubus, yaitu di mana tinggi dari selnya hampir sama dengan lebarnya, yang tersusun satu lapis. Dan tentu ada basement membrane di bawahnya. Nah, sel-sel ini ditemukan misalnya pada ductus proximal dari ginjal, juga di ductus distal. Sering ditemukan modifikasi juga pada permukaan selnya. Misalnya ditemukan struktur seperti mikrofili, contohnya pada tubulus proximal dari ginjal, yang tujuannya adalah untuk memperluas permukaan, yang tujuannya adalah untuk memaksimalkan fungsi absorpsi atau reabsorpsi. Kemudian ditemukan juga pada kelenjar-kelenjar ludah, ya, pada ductus, dan juga pada lapisan paling luar dari ovarium yang disebut dengan germinal epithelium. Bisa dilihat pada gambar. Ini adalah gambar dari ginjal yang menunjukkan sebuah struktur yang disebut dengan renal corpuscle. Ini glomerulus. Kemudian ada spesies ini. Ini ada berbagai jenis epitel, ya. Kalau yang di sini adalah epitel simple squamous. Di sini penyusunnya adalah kapiler, tentu jenisnya simple squamous. Kemudian ini adalah tubulus proximal dari ginjal yang disusun oleh simple cuboidal epithelium, dan ada banyak tubulus juga. Ini tubulus distal. Yang berikutnya adalah epitel cuboid berlapis. Nah, epitel cuboid berlapis ini tidak banyak ditemukan di tubuh kita. Salah satu contohnya, lokasinya adalah pada ductus-ductus kelenjar-kelenjar besar. Contohnya pada kelenjar ludah dan juga pada pankreas. Jadi strukturnya adalah berupa sel-sel kuboid yang tersusun dua lapis, ya. Jadi sel yang di atasnya menempel di sel di bawahnya, sedangkan yang menempel langsung pada basement membrane adalah sel yang paling bawah. Itu berlaku untuk semua jenis epitel yang berlapis. Jadi yang menempel langsung pada basement membrane adalah sel yang paling bawah, sedangkan sel yang di atasnya menempel pada sel yang di bawahnya. Nah, fungsi dari epitel ini, yaitu epitel berlapis kubus, adalah untuk menyediakan proteksi. Itulah makanya ditemukan pada tubulus-tubulus dari kelenjar yang besar. Berikutnya adalah simple columnar epithelium. Seperti namanya, epitel ini disusun oleh sel-sel kolumner, yaitu sel yang tingginya lebih daripada lebarnya. Sel-sel kolumner yang tersusun satu lapis. Inti selnya itu biasanya berlokasi dekat dengan basement membrane atau agak ke bawah inti selnya. Pada bagian apikal atau permukaan atas dari sel-sel ini sering ditemukan berbagai jenis modifikasi yang tadi sudah dijelaskan. Bisa ditemukan ada mikrofili, bisa ada silia. Tergantung dari fungsi dari organ yang dilapisi oleh epitel-epitel ini. Nah, pada bagian bawahnya tentu ditemukan basement membrane. Pada gambar ini contohnya adalah yang ditemukan pada usus halus, misalnya pada duodenum, di mana ada disebut dengan villi. Kemudian bisa dilihat ada sel-sel kolumner selapis melapisi bagian villi tersebut. Bisa dilihat deretan dari inti selnya yang berwarna agak gelap, ya, di bagian bawah. Kemudian yang menjadi core dari villi ini adalah jaringan ikat longgar. Nah, ada beberapa modifikasi dari sel-sel kolumner. Misalnya ada sel goblet, nanti bisa dipelajari berikutnya. Dia adalah sel-sel kelenjar, tapi terdiri hanya dari satu sel. Jadi bentuknya itu mirip dengan sel kolumner, atau bisa kita sebut sebagai modifikasi dari sel-sel kolumner. Nah, contoh lokasi dari epitel simple columnar epithelium adalah pada saluran cerna, tadi sudah disebutkan, yaitu mulai dari lambung, ya, kemudian dari duodenum, jejunum, ileum sampai kolon. Kemudian pada kandung empedu, gallbladder, pada oviduct atau tuba fallopi, dan juga pada uterus. Jenis berikutnya yang disebut
berlapis semu, ya. Jadi udah disinggung kenapa disebut berlapis semu, karena sebenarnya epitel ini yang menyusun jenis epitel ini semuanya selnya menempel pada basement membrane. Tapi karena level dari inti selnya tidak sama sehingga terlihat berlapis, sehingga disebut sebagai pseudostratified yang biasanya jenisnya kolumner, pseudostratified columnar epithelium. Sel jenis ini yang menyusun epitel ini juga sering memiliki modifikasi pada permukaan atasnya. Biasanya ada silia. Nah, contoh lokasinya adalah pada sistem respirasi, yaitu mulai dari hidung bagian dalam, kemudian pada nasofaring, kemudian pada trakea, bronkus, dan seterusnya. Juga ditemukan pada epididymis, pada vas deferens, dan tadi sudah disebutkan juga pada sistem pernapasan bagian bawah, yaitu sebelum menjadi alveolus. Jenis yang berikutnya, epitel berikutnya adalah transisional. Nah, jenis epitel ini agak berbeda dengan epitel yang lain, dan lokasinya juga khusus, hanya ditemukan pada saluran urinari, yaitu mulai dari kalik, ya, dari kalik minor, kalik mayor, kemudian pelvis, pada ureter, mudah melapisi bagian dalam dari vesika urinaria, kemudian berlanjut ke uretra. Kenapa disebut transisional? Bisa dilihat pada gambar ini. Jadi organ yang dilapisi biasanya organ berongga yang memiliki kemampuan untuk mengembang dan mengempis, sehingga epitel ini akan berubah bentuk. Ketika organ tersebut, contohnya vesika urinaria, ketika vesika urinaria tidak terisi, itu terlihat pada gambar di atas, itu epitelnya bentuknya seperti kuboid, atau ada juga sel-sel yang berbentuk dome, ya, disebutkan sel yang berbentuk dome, karena organ ini tidak teregah. Nah, ketika vesika urinaria terisi oleh urin dalam jumlah yang banyak, organ vesika akan meregang, sehingga sel-sel yang melapisi vesika urinaria akan berubah bentuk, sehingga lebih menyerupai ke sel-sel berbentuk pipih. Nah, sehingga dengan alasan tersebut, jenis epitel ini disebut sebagai sel epitel transisional, karena bisa berubah-ubah bentuknya. Kadang menyerupai kuboid, kemudian kadang menyerupai squamous. Tentu ada fungsi penting dari epitel ini, karena epitel ini lokasinya di daerah di mana ada banyak toksin, contohnya pada urin, karena urin ini adalah hasil metabolisme yang sifatnya toksik, kemudian bersifat iritatif, sehingga diberikan semacam proteksi yang memastikan urin tidak akan bisa masuk atau merembes ke bagian yang lebih bawah dari epitel. Itulah tujuan atau fungsi dari epitel transisional. Kenapa bentuknya begitu? Jadi tujuannya adalah untuk memberikan proteksi yang cukup, khususnya pada saluran-saluran urinari. Jenis epitel berikutnya adalah yang berlapis pipih, ya. Ada dua jenis tadi disebutkan, ada yang berkeratin dan tidak berkeratin. Ini adalah yang epitel berlapis pipih yang tidak berkeratin. Nah, seperti epitel yang berlapis lainnya, maka yang menempel langsung pada basement membrane hanyalah sel yang paling bawah. Kemudian sel-sel di atasnya itu menempel pada sel-sel yang di bawahnya. Dan biasanya sel yang paling bawah itu adalah sel-sel yang memiliki kemampuan untuk meregenerasi sel-sel bagian atasnya. Jadi pada sel-sel di bawah ini selalu mengalami mitosis, kemudian dia akan mengalami pematangan, kemudian akan pindah ke bagian atas. Nah, epitel ini memberikan proteksi yang sangat baik, ya, karena terdiri dari banyak lapis, sehingga biasanya ditemukan pada organ-organ yang sering mengalami trauma atau sering mengalami abrasi. Contohnya misalnya pada rongga mulut, pada lokasi tertentu di rongga mulut, karena sering bersentuhan dengan makanan sehingga butuh proteksi yang sangat baik. Kemudian juga pada esofagus, karena proses menelan sangat
memungkinkan terjadi erosi pada epitel ini, kemudian juga pada vagina karena ada aktivitas seksual yang bisa menimbulkan erosi juga, dan pada anal kanal. Nah, sehingga bisa dipahami bahwa semua struktur di tubuh kita itu akan ditempatkan pada tempat yang sesuai karena memiliki fungsi yang spesifik, seperti contoh epitel ini. Kenapa harus berlapis pipi? Karena memang berlokasi pada organ-organ yang cenderung mengalami abrasi atau cenderung mengalami erosi. Nah, yang berikutnya adalah epitel berlapis pipi, tapi ada tambahan pada lapisan paling atasnya yang disebut dengan keratin. Nah, keratin ini sebenarnya isinya adalah kumpulan dari sisa-sisa sel yang telah mati. Jadi seperti tadi dijelaskan pada epitel berlapis pipi yang tidak berkeratin, selnya akan terus tumbuh dari bawah, kemudian mengalami pematangan atau diferensiasi, dan pada akhirnya selnya kemudian akan mati dan menjadi lapisan keratin. Nah, lapisan keratin ini memberikan proteksi tambahan, sehingga biasanya epitel jenis ini itu ditempatkan atau ditemukan pada organ-organ yang beresiko untuk mengalami trauma yang lebih daripada yang tadi di epitel berlapis pipih tanpa keratin. Contohnya misalnya ditemukan pada kulit baik pada kulit tebal, kulit tipis, atau pada telapak tangan, ya. Nah, itu membutuhkan perlindungan yang lebih, ya, dan juga untuk mencegah terjadinya penguapan yang berlebihan atau terjadi kehilangan air yang berlebih. Itulah salah satu fungsi dari keratin. Kemudian lapisan dari keratin yang melapisi epitel berlapis pipih juga bisa ditemukan pada tempat tertentu di rongga mulut, khususnya misalnya pada palatum yang keras, hard palate, kemudian ditemukan pada gingiva dan pada permukaan dorsal dari lidah. Itu tujuannya adalah untuk memberikan proteksi yang lebih, karena proses mengunyah pada lokasi tersebut menimbulkan friksi atau gesekan yang cukup bisa membuat erosi kalau tidak ada tambahan lapisan keratin. Nah, ada berapa jenis sel kalau dilihat pada slide itu ada klasifikasinya. Ada namanya stratum granulosum, stratum spinosum, kemudian stratum basale yang paling bawah. Masing-masing lapisan memiliki karakteristiknya sendiri. Kalau kita bicara kulit, maka lapisan keratin ini akan ditembus oleh beberapa struktur. Misalnya ada ditembus oleh folikel rambut, rambutnya menembus lapisan keratin, kemudian ditembus juga oleh kelenjar-kelenjar, misalnya kelenjar keringat kalau itu contohnya pada kulit. Oke, berikutnya kita akan bahas bahwa sel-sel epitel selain tadi sudah dijelaskan, dia bisa membentuk sebuah barrier atau proteksi pada masing-masing bagian tubuh kita, baik bagian luar dan dalam dengan karakteristiknya masing-masing, juga bisa membentuk struktur yang disebut dengan kelenjar, ya. Jadi kelenjar ini adalah struktur yang fungsinya adalah untuk memproduksi sesuatu, kemudian akan diekspresikan ke luar dari kelenjar, yaitu melalui tabung. Ini yang membedakan dia dengan endokrin, sehingga disebut sebagai eksokrin. Jadi struktur ini dipahami bahwa disusun oleh epitel-epitel, baik pada unit produksinya maupun pada tubulus-tubulusnya. Nah, kelenjar ini secara umum bisa dibagi menjadi ada kelenjar yang simple tubular gland, contohnya pada kelenjar-kelenjar di saluran cerna, nanti bisa dibaca lebih detail pada topik itu. Kemudian ada jenis yang coil tubular gland, yaitu contohnya pada kelenjar keringat. Ada juga yang lebih kompleks, misalnya compound acinar gland, misalnya pada kelenjar payudara. Dan yang terakhir compound tubuloacinar gland, misalnya pada kelenjar ludah. Nah, fungsi dari kelenjar ini sangat banyak. Secara umum adalah memproduksi sesuatu, kemudian dikeluarkan dari unit produksinya melalui tubulus-tubulusnya. Isinya bisa bermacam-macam, bisa enzim, bisa mukus, ya,
bisa fungsinya untuk melumasi, ya, bisa berupa keringat kalau itu adalah kelenjar keringat. Kemudian epitel-epitel, sel-sel yang tadi juga bisa membentuk struktur lain yang disebut sebagai endokrin, ya, kelenjar endokrin. Nah, kelenjar endokrin ini berbeda dengan kelenjar eksokrin karena tidak memiliki saluran keluar yang khusus, karena produknya itu biasanya langsung dilepaskan ke pembuluh darah dan disebarkan ke seluruh tubuh, ya. Biasanya produknya adalah hormon yang mengatur hampir semua fungsi di tubuh kita. Contohnya adalah kelenjar pankreas, ya. Ini digambar, diperlihatkan, dan banyak kelenjar lagi di tubuh kita yang bisa dibaca nanti pada topik endokrin, ya. Nah, berikutnya jenis yang kedua dari jaringan dasar adalah connective tissue. Ya, tadi sudah dijelaskan tentang epitel, sekarang adalah connective tissue. Nah, apa bedanya connective tissue dengan epitel? Kalau epitel tadi sudah dibahas, dia padat dengan sel, tapi komponen ekstraselular matriknya minimal. Nah, ini berlawanan dengan connective tissue. Connective tissue itu berbeda. Komponen selnya itu lebih sedikit, sedangkan komponen ekstraselularnya itu lebih banyak. Nah, kalau kita lihat fungsinya secara umum, sesuai dengan namanya, connective tissue, yaitu dia menghubungkan satu sel dengan sel yang lain, mengikat lebih erat satu sel dengan sel yang lain, kemudian memungkinkan sel dengan sel yang lain untuk melakukan komunikasi. Kalau kita lihat komponen dasarnya, bisa dilihat di gambar, connective tissue itu yang pertama disusun oleh sel. Selnya ada banyak, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada komponen ekstraselular, jadi komponen di luar sel. Komponen di luar sel ini ada yang berbentuk yang disebut dengan fiber, ada bahan-bahan yang tidak berbentuk yang disebut dengan ground substance, ya. Nah, dengan melihat komposisi ini, kemudian jaringan ikat bisa dibagi menjadi jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, yang bisa dibagi lagi menjadi padat teratur dan padat tidak teratur, dan ada juga jaringan ikat khusus, yaitu yang meliputi nanti bisa dipelajari lebih lanjut, yaitu tulang rawan, tulang, dan darah. Nah, ini contoh gambar apa yang kita sebut sebagai loose connective tissue dan dense connective tissue. Nah, kalau jaringan ikat longgar, maka komponen di luar selnya itu lebih banyak diisi oleh bahan-bahan amorf atau bahan ground substance. Bisa dilihat pada gambar yang terang ini adalah komponen ground substance. Kemudian ini adalah sel dengan inti-intinya. Selnya ada banyak, nanti saya jelaskan. Sel yang utama adalah fibroblast yang tugasnya menghasilkan fiber-fiber. Ini bisa dilihat ada kolagen, kemudian ada elastic fiber. Nah, sedangkan yang jenis dense connective tissue itu komponen ground substance-nya tidak banyak atau sangat minimal. Jadi isinya adalah sel, ini sel fibroblast, kemudian penuh dengan produk dari sel-sel fibroblast tersebut yang berupa kolagen dan elastic fiber. Jadi komponen ground substance-nya minimal. Ini jenis yang dense. Nanti ada yang reguler, ada yang irregular. Nah, sel pada connective tissue jenisnya banyak. Secara umum bisa dibagi dua. Ada sel yang residen di sana, memang tinggal di sana. Ada yang wandering, bisa datang dan pergi sesuai dengan kebutuhan dari sel, ya. Yang diam di sana biasanya fibroblast. Ini yang bertugas membentuk komponen ekstraselular matrik, yaitu membentuk fiber, kemudian membentuk juga ground substance. Nah, kemudian ada beberapa sel lagi yang bisa datang dan pergi ke sana. Biasanya adalah sel-sel dari sel darah putih. Contohnya adalah neutrofil, eosinofil, ini plasma sel, dulunya B sel, ya. Kemudian ada limfosit, ya. Limfosit, kemudian ada mast cell, ya, makrofag, ya. Jadi sel-sel ini memiliki fungsinya masing-masing, ya. Kemudian ini menggambarkan komponen ekstraselular matrik dari jaringan ikat. Tadi sudah disebutkan, ada berupa fiber, ini terlihat pada gambar, ya. Ada elastic fiber, kemudian ada collagen fiber, ada reticular fiber ini, ya. Kemudian komponen selain fiber disebut sebagai ground substance, ya. Biasanya bentuknya bahan amorf, tidak berbentuk.
komponen yang utama adalah glikosaminoglikan yang sifatnya menarik air sehingga memberikan banyak kandungan air pada bagian tersebut ya, sehingga memungkinkan jaringan menjadi terhidrasi dengan baik, sehingga menjadi lebih kenyal dan juga memungkinkan untuk komunikasi satu sel dengan sel yang lainnya dengan melepaskan bahan, kemudian berdifusi pada komponen air dan ditangkap oleh sel yang lain. Ada juga komponen lain misalnya proteoglikan, kemudian ada adesif glikoprotein. Nah, kemudian yang ketiga, tadi jaringan ikat sudah dibahas ya. Jaringan dasar yang ketiga adalah jaringan otot. Nah, jaringan otot ini ditemukan pada semua organ di tubuh kita. Fungsi dasarnya adalah untuk pergerakan organ. Contohnya yang paling bisa dipahami dengan mudah misalnya adalah pergerakan dari usus misalnya ya, apa yang disebut dengan peristaltik. Semua organ bisa melakukan hal tersebut ya. Jadi bisa disebutkan bahwa hampir semua organ memiliki komponen jaringan otot ya. Nah, jaringan otot secara umum bisa dibagi tiga ya. Ada otot skeletal, ditemukan pada otot skelet ya, yang menyusun otot-otot kita. Gerakannya voluntary, disadari, ototnya bergaris ya, biasanya menempel pada tulang-tulang. Kemudian ada otot jantung ya, yang khusus ditemukan di jantung. Kontraksinya ritmik ya, involuntary. Dia juga jenis otot yang bergaris. Kemudian ada smooth muscle, otot polos, ditemukan pada organ-organ dalam. Contohnya mulai dari esofagus bagian bawah, kemudian jantung, kemudian pada usus halus, usus besar ya, pada organ-organ yang lain juga ditemukan ya, misalnya pada uterus, pada pembuluh darah juga ya. Ini adalah gambar dari jaringan otot. Yang sebelah kiri adalah otot bergaris, ini adalah otot skelet. Nanti bisa dipelajari lebih detail pada bagian otot ya. Kemudian yang sebelah kanan adalah otot polos ya, jadi tidak bergaris. Otot memiliki protein khusus di dalamnya yang bisa menyebabkan dia bisa melakukan fungsinya untuk bergerak atau untuk berkontraksi, yaitu ada myofilamen yang disusun oleh protein penting yang disebut dengan aktin dan miosin ya. Nah, kemudian yang terakhir yang disebut dengan jaringan saraf ya. Nah, jaringan saraf ini ditemukan di seluruh tubuh, di seluruh organ. Secara anatomi bisa dibagi dua, yaitu ada namanya sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, kalau kita lihat jaringannya, jaringan saraf itu disusun oleh dua jenis sel, yaitu sel neuron atau sel saraf yang melakukan fungsi-fungsi dari sistem saraf, yaitu menerima impuls, mengantarkan impuls, bahkan meng-create sebuah impuls ya. Dia memiliki bentuk yang khas karena fungsinya adalah untuk komunikasi. Jadi dia memiliki tonjolan-tonjolan atau prosesus, yaitu dendrit yang bisa menerima impuls dari neuron yang lain dan akson yang bisa mengirimkan impuls ke luar dari badan sel. Dan tentu ada badan sel dengan intinya. Kemudian selain neuron ada sel penyokong atau neuroglia yang fungsinya adalah untuk menyokong fungsi-fungsi dari neuron, memberikan nutrisi, menjaga secara imun yaitu sebagai fagositosis, dan banyak lagi fungsi neuroglia yang lain yang memastikan sebuah neuron bisa berfungsi dengan baik ya. Tentu sel-sel ini bisa ditemukan yang tadi sudah disebutkan, mulai dari central nervous system dan peripheral nervous system. Ini adalah gambaran dari sel yang menyusun jaringan saraf. Karena fungsinya untuk berkomunikasi, maka dia memiliki tonjolan-tonjolan ya. Bisa dilihat ini ada sebuah neuron dengan badan selnya, kemudian ini adalah akson dan memiliki banyak dendrit. Dan sel yang kecil-kecil di sampingnya adalah neuroglia. Nah, di gambar di sebelah kanan itu menunjukkan dengan pengecatan khusus bisa dilihat akson-akson yang sangat panjang dan bisa dilihat bahwa satu neuron terhubung dengan neuron yang lain membentuk apa yang kita sebut dengan sinaps. Nah, dengan cara demikian maka jaringan saraf itu bisa melakukan fungsinya yaitu sebagai pengatur dari organ-organ di tubuh kita. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang jaringan dasar yang tadi.
yaitu bisa dilihat ada tubuh kita bisa disusun oleh semua organ, ya, hampir semua organ atau semua organ disusun oleh 4 jaringan tadi, yaitu ada epitel, ada jaringan ikat, kemudian ada jaringan otot dan jaringan saraf yang disusun oleh sel-sel yang memungkinkan jaringan-jaringan tersebut memiliki fungsi-fungsi yang seharusnya ada fungsi yang spesifik. Nanti pada topik-topik berikutnya itu akan dibahas lebih detail masing-masing jenis jaringan tadi. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa memberi wawasan awal tentang apa itu histologi, bagaimana cara memahami histologi, posisi histologi pada kelompok besar dari ilmu-ilmu pengetahuan, dan apa itu jaringan dasar yang menyusun semua organ yang ada di tubuh kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe jika dirasa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan jika ada yang perlu untuk didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk sharing juga. Semoga kita bisa bertemu di video-video berikutnya.